Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Selama 4 pekan kita telah mempersiapkan Natal dalam Advent. Tak lama lagi perayaan Natal akan segera tiba. Debar jantung kita sudah terasa deg-degan. Hati kita dipenuhi kerinduan dan sukacita. Namun sebelum Yesus benar-benar lahir di hati kita, marilah sekali lagi kita belajar dari kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama tentang nubuat, janji, dan realisasi. Dalam bacaan pertama, Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi dikatakan oleh Nabi Nathan, bukan Daud yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi sebaliknya Tuhan akan membuat rumah bagi Daud. Apa artinya ini? Rumah dalam bahasa Ibrani ditulis bet, B-E-T-H. Bet punya arti ganda. Bisa berarti rumah, bisa berarti keturunan. Dalam konteks janji keselamatan, ini berarti Tuhan akan memberikan keturunan kepada Daud, seorang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Yang menarik adalah janji itu direalisasi pada perempuan yang bernama Maria. Dan yang di luar dugaan adalah anak terjanji itu bukan sekadar anak biasa. Dia adalah putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan inilah yang seringkali susah untuk dipahami karena di luar nalar biasa. Sangat mengejutkan, janji Allah direalisasi di luar ekspektasi. Malaikat mengatakan, ia akan menjadi besar dan akan disebut putra Allah yang maha tinggi. Inilah sebenarnya keindahan yang tidak terlukiskan. Inilah cinta yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah cara Allah yang sungguh agung dan amat dahsyat. Maka kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan serius, agar rahmat yang amat besar ini dapat kita sambut, kita tempatkan di dalam hati. Karena memang realitas yang kita temui dengan Allah yang menjadi manusia sungguh-sungguh misteri yang agung bagi kita. Yang kedua tentang tanggapan, jawaban, dan reaksi manusiawi. Rahmat Allah yang agung selalu membutuhkan jawaban dari manusia. Maka marilah kita belajar dari Maria pada sore hari ini. Kepada malaikat Gabriel, Maria menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini bukan jawaban biasa. Ini adalah jawaban yang memiliki resiko yang amat berat. Perempuan yang mengandung sebelum menikah bisa dilempari dengan batu apabila calon suaminya tidak menerimanya. Namun karena taat kepada Tuhan, Maria siap menerima risiko yang amat berat ini. Risiko dengan taruhan nyawanya sendiri. Jadi perkataan itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Atau dalam bahasa Latin yang sering ditulis itu, fiat voluntas tua, bukan perkataan yang mudah. Di balik perkataan itu ada risiko yang amat berat. Maka dari sini kita bisa mengerti mengapa orang yang dekat dengan Tuhan itu juga memiliki persoalan. Mengabdi Tuhan itu bukan berarti bebas tantangan.
Atau hidup sebagai orang beriman itu bukan berarti makan enak, tidur nyenyak, hati jenak. Enggak seperti itu. Seringkali kita ini protes, Tuhan aku ini sudah aktif. Setiap minggu ke gereja, baru setiap minggu aja kan sudah protes. Kenapa ini aku sakit? Katanya engkau mengasihi orang yang dekat dengan padamu, tapi ternyata mengalami seperti ini. Kita tidak bisa mencampur adukkan antara hidup benar dan hidup enak. Hidup benar di hadapan Allah dan mengikuti kehendak Allah tak pernah bebas dari resiko. Disinilah dibutuhkan keberanian mengambil resiko seperti Bunda Maria. Oleh karena itu dapat dikatakan, kualitas iman seseorang dapat diukur dari seberapa besar cintamu pada Tuhan. Dan cinta itu berarti penyerahan total kepada Tuhan. Maka resiko apapun akan ditanggung asal dapat dekat dengan Tuhan. Itulah iman yang mesti menjadi jawaban kita setiap saat. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengimani Allah sebagai penyelamat. Mau menantikan Allah yang menyelamatkan. Memang resikonya selalu tidak ringan. Tetapi orang yang beriman, ia tidak melihat resiko sebagai sesuatu yang menghalangi hidupnya. Tapi justru dengan resiko itu, ia berani maju. Yang ketiga, tentang kasih karunia dan rahmat. Barangkali pada sore hari ini Anda protes, enak saja Romo bilang begitu, resiko bisa ditanggung dengan gampang. Kalau seperti itu, bagaimana saya mungkin bisa menjalaninya? Kegelisahan kita hari ini dijawab oleh malaikat Tuhan. Tadi dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Inilah realitas yang melegakan hati kita. Allah selalu memanggil dan sekaligus juga mengaruniakan kekuatannya. Allah tidak pernah memanggil seseorang dengan tangan kosong. Tuhan memanggil sekaligus menjadi benteng kehidupan kita. Maka keutamaan penting yang mesti masuk dalam hati kita adalah berani menanggapi kehendak Tuhan dengan tanpa takut. Dalam kitab suci sudah ditulis, jangan takut itu menurut hitungannya ada 366 kali. Kalau sehari itu 1 kali tidak takut, berarti sudah setahun itu enggak takut. Jadi tahun depan itu sudah enggak ada takut, masih sisa 1. Itu mau menunjukkan kepada kita ini seringkali begitu. Dan memang Tuhan tahu bahwa kita ini lemah. Tuhan mengerti kita ini rapuh. Tuhan sangat paham kalau kita ini tak pernah tahan menghadapi tantangan. Sedikit saja sakit, sudah goyah. Sakitnya makin parah, Tuhan ditinggalkan. Atau permasalahan makin berat, kita enggak percaya lagi sama Tuhan. Kita ini persis seperti domba yang mau enaknya sendiri. Teriak ketika lapar, lupa diri ketika makan. Hidupnya yang penting gemuk. Bukan berarti yang gemuk-gemuk itu menjadi, saya jangan-jangan ini kesalahan ngomong, jadi nanti masuk penjara. Karena body shaming katanya, Romo khotbah kok pelecehan. Enggak, itu memang kenapa kita diumpamakan seperti domba itu ya karena gitu. Kita ini orang yang mau enaknya ya. Sedikit enggak enak itu udah teriak-teriak. Tapi kalau enak lupa sama Tuhan. Itu yang seringkali terjadi seperti itu. Tuhan paham tentang hal itu. Untuk itulah karena paham tentang kelemahan dan kerapuhan kita, Ia datang. Dan kedatangannya dengan sangat luar biasa, bukan pakai utusan yang luar biasa sekalipun, tetapi justru pakai anaknya sendiri. Ia ingin masuk dalam hati sanubari kita, supaya dari sana kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dan godaan.
Hanya oleh kekuatan Tuhan yang menjiwai seluruh diri kita, kekuatan kejahatan akan bisa dikalahkan. Inilah yang penting untuk kita sadari, bahwa meskipun resikonya berat, tapi ternyata Tuhan paham bahwa kita ini lemah. Dan untuk itulah Ia datang. Selain memberikan rahmat-Nya, Ia juga mau datang kepada hati kita masing-masing. Supaya dengan demikian kita menjadi orang yang menang dan selamat. Oleh karena itu, selamat menyongsong Natal. Biarkan Tuhan lahir di hatimu. Percayakan seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Katakan dalam hati pada sore hari ini aku Tuhan. Aku siap menerimamu dalam hatiku apapun resikonya yang harus aku jalani. Sebagaimana Maria katakan, aku juga ingin mengatakan, terjadilah padaku hanya menurut kehendak-Mu saja. Tuhan memberkati.